Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Nona Balwala, NIM 2024720022. Saya dari Prodi PGSD. Sini saya sedikit menjelaskan buku kami yang berjudul Motivasi dalam Pembelajaran. Jadi, materi yang saya jelaskan di sini tentang jenis-jenis motivasi dalam pembelajaran. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi para calon guru untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan interaktif. Selamat menyimak, semoga bermanfaat dan mari bersama-sama membangun generasi yang cerdas dan berkarakter. Baik, di sini akan saya menjelaskan yang pertama itu jenis-jenis motivasi dalam pembelajaran. Nah, motivasi intrinsik dalam pembelajaran merujuk pada dorongan untuk belajar yang datang dari dalam diri siswa, di mana mereka lebih tertarik dengan aktivitas belajar itu sendiri. Contoh, seorang siswa yang menyukai matematika mungkin merasa senang ketika berhasil memecahkan soal yang sulit, tanpa harus memiliki imbalan atau pujian dari luar. Motivasi intrinsik ini sangat penting karena cenderung menghasilkan keterlibatan yang pembelajaran yang mendalam. Yang kedua, sebaliknya motivasi ekstrinsik. Nah, adalah pendorongan untuk melakukan suatu kegiatan yang berasal dari faktor eksternal, seperti hadiah, pujian, atau pengakuan. Dalam konteks pendidikan, motivasi ekstrinsik seringkali digunakan mendorong siswa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapat nilai yang baik, untuk memenangkan kompetensi atau memperoleh beasiswa. Walaupun motivasi ekstrinsik dapat efektif dalam jangka pendek, ia tidak selalu pembelajaran yang mendalam atau ketertarikan jangka panjang terhadap materi pembelajaran. Baik, yang ketiga, motivasi afektif. Berfokus pada aspek emosi dan perasaan siswa terhadap pembelajaran. Hal ini berkaitan suka atau tidak suka dalam mata pelajar, guru, atau suasana kelas. Siswa memiliki motivasi afektif cenderung lebih bersemangat dalam pembelajaran secara emosional dalam proses pembelajaran, seperti hubungan positif dengan guru, suasana kelas yang mendukung. Sebaliknya, perasaan takut, cemas, dan kebosanan dapat mengurangi motivasi afektif dan membuat siswa kurang bersemangat untuk belajar. Yang keempat, motivasi sosial adalah dorongan siswa untuk belajar dan berperilaku tertentu karena pengaruh sosial dari teman sebaya, keluarga, dan guru. Siswa yang termotivasi secara sosial mungkin merasa terdorong untuk belajar agar dihargai oleh teman-temannya, bisa membuat orang tua bangga terhadap mereka. Motivasi sosial dapat meningkatkan kinerja siswa karena merasa didukung dan terima dari kelompok sosial. Namun jika tekanan sosial terlalu besar dan pengakuan eksternal bisa menyebabkan stres pada siswa dan dapat mempengaruhi dalam proses belajarnya. Nah, yang berikut, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi merupakan salah satu pendorong utama perilaku manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan secara umum, motivasi dibedakan menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Memahami perbedaan antara keduanya dapat membantu kita dalam merancang strategi yang lebih efektif dan dapat mencapai tujuan. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Menurut Desi Darayan 2000, dihubungkan dengan kepuasan yang mendalam. Ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang mereka sukai, mereka merasa lebih terhubung dan berkomitmen. Salah satu faktor kunci dalam motivasi intrinsik adalah otonomi. Nah, otonomi mengacu pada kebebasan individu untuk memilih dan mengendalikan tindakan mereka sendiri. Ketika individu merasa memiliki kontrol atau atas aktivitas yang mereka lakukan, motivasi intrinsik mereka akan meningkat. Pentingnya memberikan ruang pada orang mengeksplorasi minat mereka agar mereka fokus dalam kegiatan mereka. Di sisi lain, motivasi ekstrinsik berhubungan dengan faktor-faktor luar yang mendorong individu untuk bertindak. Ini dapat berupa penghargaan seperti uang atau hukuman yang mengancam kehilangan sesuatu yang diinginkan. Menurut Desi Darayan 1985,
Motivasi intrinsik seringkali digunakan dalam situasi di mana hasil akhir lebih diutamakan daripada proses. Dalam penelitian menunjukkan bahwa kombinasi motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Siswa yang termotivasi oleh minat pribadi dan juga mendapatkan penghargaan cenderung lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan satu jenis motivasi. Oleh karena itu, memahami cara mengembangkan kedua jenis motivasi ini sangat penting. Motivasi ekstrinsik tidak selalu berdampak negatif pada motivasi intrinsik. Keduanya saling mengkaitkan supaya bisa mengembangkan potensi anak dalam pembelajaran. Dalam kesimpulannya, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran penting dalam kehidupan. Kombinasi yang tepat dari kedua jenis motivasi ini dapat meningkatkan kinerja, kreativitas, dan kesejahteraan individu. Memahami dan memanfaatkan kedua jenis motivasi ini akan membantu kita mencapai tujuan secara lebih efektif menurut Ryan dan Dash 2000. Nah, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan. Tanpa motivasi, siswa atau individu cenderung merasa kurang tertarik untuk belajar dan tidak dapat dipengaruhi hasil yang optimal. Menurut Dash dan Ryan 2000, motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar adalah faktor internal, yaitu keinginan dan tujuan pribadi siswa. Hal ini didukung oleh teori tujuan yang dikemukakan oleh Loss dan Latham 2002, yang menyatakan bahwa individu yang menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Tujuan ini memberikan arahan dan fokus dalam kegiatan belajar mereka. Faktor lain yang tak kalah penting adalah dukungan sosial dan orang-orang di sekitar siswa, seperti keluarga, teman, dan guru. Menurut Ryan dan Dash 2002, dukungan sosial ini berperan penting dalam meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Adapun faktor eksternal lainnya adalah kebijakan pendidik yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidik. Kebijakannya mendukung pembangunan keterampilan, pembelajaran berbasis proyek, atau kurikulum yang relevan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun faktor lainnya mempengaruhi motivasi belajar adalah kondisi fisik dan kesehatan siswa. Kondisi tubuh yang sehat dan energi yang cukup akan mendukung siswa dalam menjalani kegiatan belajar dan lebih baik. Ada juga faktor kebebasan. Dalam memilih materi atau metode pembelajaran juga dapat mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dash dan Ryan 2000, memberikan siswa kesempatan untuk mengontrol atau memilih cara mereka belajar dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi, motivasi belajar siswa tidak terlepas dari intrinsik berbagai faktor ini. Dengan memahami dan mengolah faktor-faktor, guru, orang tua, dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar mereka secara optimal. Perbedaan motivasi berdasarkan usia dan tahap perkembangan. Motivasi belajar adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan di berbagai tahap kehidupan dan berkembang seiring bertambahnya usia dan perubahan tahap perkembangan individu menurut Ryan dan Dash 2000. Motivasi dapat berubah seiring waktu tergantung pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi individu dalam setiap fase kehidupannya. Perbedaan motivasi antara anak-anak, remaja, dan dewasa sangat dipengaruhi oleh perubahan kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak cenderung termotivasi untuk belajar karena mereka rasa dihargai oleh orang dewasa seperti guru dan orang tua, dan memberikan perhatian dan dukungan. Berdasarkan teori kebutuhan Maslow 1943,
Remaja juga berada dalam tahap perkembangan aktualisasi diri, yang berarti memiliki kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri mereka dan mencapai pencapaian pribadi. Proses belajar akan membantu mereka mencapai tujuan-tujuan pribadi tersebut. Pada masa dewasa, motivasi belajar cenderung didorong oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih praktis, seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan keterampilan, atau memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi. Selain itu, perbedaan motivasi berdasarkan usia juga dapat dipengaruhi oleh peran dan harapan sosial yang berbeda pada setiap tahap kehidupan. Pada masa dewasa, individu seringkali merasa memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, baik sebagai orang tua, pekerja, atau anggota masyarakat. Hal ini dapat berfungsi sebagai dorongan eksternal yang memperkuat motivasi mereka untuk bekerja atau untuk belajar. Yang berikut, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam konteks pendidikan, motivasi dibedakan menjadi dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap cara siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran, menurut Ryan dan Dash 2000. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat bergantung pada tingkat motivasi mereka. Siswa yang termotivasi lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kelas, menyelesaikan kelas, dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Membangun motivasi belajar bukan tanpa tantangan. Banyak siswa menghadapi stres dan tekanan, baik dari dalam lingkungan akademik maupun sosial. Oleh karena itu, penting sebagai pendidik untuk mengembangkan strategi yang mendukung kesejahteraan mental siswa. Ketika siswa merasa didukung, mereka lebih cenderung mengatasi kesulitan dan tetap berusaha untuk mencapai tujuan akademik mereka. Menjaga motivasi dalam jangka panjang memerlukan usaha yang berkelanjutan. Siswa perlu merasa bahwa mereka terus berkembang dan belajar. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Di sini saya sedikit menyimpulkan materi apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar sangat kompleks dan saling terkait, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi siswa dan memahami dan mengelola motivasi. Pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung, menurut Ryan dan Dash 2000. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.